Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang mendapatkan bantuan pembiayaan. Ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil kerja. Jadi kesimpulannya yaitu modal ventura adalah sumber dana bagi suatu perusahaan atau individu untuk membiayai usahanya. Dana modal ventura dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan, investor, atau dana sendiri yang diinvestasikan. Bentuk modal ventura ini berupa investasi penyertaan modal ke perusahaan penerima pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Penyertaan modal biasanya dijadikan pembiayaan berdasarkan hasil usaha. Jadi, dana ventura ini akan mengelola dana investasi dari investor dengan tujuan utamanya yaitu melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka atau memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri, di mana umumnya belum memiliki riwayat operasional sebagai catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari modal ventura ini, yaitu ada 5. Untuk yang pertama, yaitu meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Perusahaan modal ventura ini tidak hanya berperan sebagai investor saja, namun juga terlibat dalam manajemen dan menjadikan perusahaan yang diberikan sebagai partnernya. Perusahaan yang menjadi partner biasanya usaha kecil atau rintisan yang membutuhkan modal dan dana yang cukup besar untuk bisa meningkatkan usahanya. Investor dana ventura ini akan menjadi rekan dan membantu supaya lebih bisa berkembang lagi. Untuk yang kedua yaitu pemasaran produk lebih efisien. Pada perusahaan kecil atau UMKM umumnya menghadapi kendala pemasaran yang belum maksimal. Dengan dana ventura ini maka kredibilitas perusahaan akan meningkat. Kemudian proses produksi UMKM menjadi lebih besar lagi, sehingga dengan produk yang melimpah, pemasarannya menjadi lebih maksimal dan lebih mudah. Dan yang selanjutnya yaitu untuk kepercayaan dari bank. Perusahaan rintisan akan sulit mendapat kepercayaan dari bank karena manajemennya masih belum efektif dan stabil. Bank juga tidak mau mengambil resiko jika perusahaannya tidak mampu membayar hutang atau cicilan karena mengalami kebangkrutan akibat manajemen yang belum stabil. Sedangkan dana ventura ini berbeda, yang mana akan terlibat dalam manajemen jika terjadi masalah dan akan ikut membantu memecahkannya. Dengan tergabung dalam dana ventura ini menjadi menambah nilai plus bagi perusahaan dalam mendapat kepercayaan dari bank yang berperan sebagai pemberian modal usaha potensial. Dan yang keempat yaitu likuiditas yang membaik, yaitu perusahaan rintisan yang akan dapat bantuan dana dari modal ventura tidak harus membayar bunga dan angsuran hutang, sehingga penambahan modal bisa langsung digunakan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu rentabilitas yang semakin baik. Perusahaan modal ventura juga membantu dari sisi manajemen. Dengan begitu, biaya pemasaran dan biaya produksi bisa lebih efisien, sehingga perusahaan mampu untuk mendapatkan keuntungan atau rentabilitas akan semakin membaik. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan layanan modal ventura. Produk dan layanan modal ventura terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah berdasarkan cara dana diberikan, yang kedua berdasarkan kepemilikan, dan yang ketiga adalah berdasarkan cara dana yang dihimpun. Yang pertama adalah cara dana yang diberikan, terbagi lagi menjadi 2, yaitu single tier approach. Single tier approach adalah perusahaan sebagai pihak yang menghimpun dana, di mana pengelola dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk modal di suatu perusahaan. Jadi dana diberikan oleh investor terhadap penerima investasi secara langsung tanpa ada tahapan yang lain. Yang kedua adalah two tier approach, yang artinya
Pembiayaan ini adalah pendanaan yang dikelola oleh dua badan usaha, di mana satu perusahaan berperan sebagai penghimpun dana dan satu lainnya berfungsi untuk mengelola dana yang dihimpun. Jadi ada dua badan. Yang pertama adalah investor ini menginvestasikan lalu menjadi modal ventura, dan modal tersebut dibagikan terhadap para badan usaha lainnya. Lalu badan usaha yang mengelola ini akan membagikan kepada perusahaan-perusahaan kecil yang berhak menerima, yang akan ingin diberikan. Yang kedua adalah berdasarkan dana kepemilikan. Terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Private Venture Capital Company, atau disebut juga modal ventura swasta yang bersifatnya tertutup. Private mengarah pada perusahaan tertutup, yang artinya perusahaan ini tidak membuka penjualan sahamnya di pasar modal Indonesia. Yang kedua adalah Public Venture Capital Company. Sebaliknya dari Private Venture Capital Company, justru modal ventura yang ini sudah menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia, di mana saham mereka terbuka untuk publik. Yang ketiga adalah Bank Affiliate Venture Company, yang artinya Bank Affiliate Venture Company ini adalah jenis perusahaan yang dikelola oleh beberapa pihak bank. Hal ini disebabkan karena adanya surplus dana atau mempunyai tujuan terkait modal ventura. Biasanya modal bank yang ada unsur modal venturanya itu biasanya bank vintage, yang finansial teknologi, yang berbau-bau startup, yang berbau-bau perangkat lunak. Yang keempat adalah Conglomerate Venture Capital, yaitu perusahaan modal ventura yang didirikan oleh beberapa jenis perusahaan besar. Dari namanya saja adalah konglomerat. Konglomerat itu menurut pengertian saya itu adalah orang kaya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah berdasarkan cara dana yang dihimpun. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu leverage venture capital. Sumber dana modal ventura untuk jenis ini berasal dari kumpulan wujud pinjaman dari berbagai pihak yang dikelola oleh satu perusahaan modal ventura. Dan yang kedua adalah equity venture capital. Sumber dana modal ventura yang ini itu berasal dari perusahaan modal ventura yang sebagian besar dananya berasal dari modal pribadi. Jadi keduanya itu memiliki perbedaan. Yang pertama atau yang leverage itu dihimpun melalui pinjaman-pinjaman, dan yang kedua kalau yang equity ini berasal dari dihimpun dari modal pribadi. Contoh dari startup yang dibiayai oleh modal ventura seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka, dan Bukalapak. Di sini saya akan menjelaskan bahwa modal ventura akan mendapatkan 4 kali lipat, bahkan lebih dari itu jika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Namun, sebaliknya jika mendapatkan kerugian, modal ventura tidak dapat mengembalikan modal yang telah diberikan pada perusahaan tersebut. Seperti contoh Bukalapak pada tahun 2018 berharga sekitar 100 juta rupiah, dengan begitu modal ventura akan mendapatkan 750 juta rupiah di tahun 2021. Modal ventura biasanya mengincar startup karena jangkauannya lebih banyak daripada perusahaan offline, dengan begitu keuntungan juga semakin besar.